Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husin Permadi dengan NIM akhir 051. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan suatu materi tentang gerbang logika. Sebelum itu, saya ingin memperlihatkan nama dan NIM dari rekan-rekan saya yang telah membantu saya dalam tugas pembuatan video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah blok penyusun dasar pada sirkuit digital yang melakukan operasi logika pada satu atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Nah, gerbang logika ini beroperasi berdasarkan aljabar boolean yang menggunakan angka biner 1 sebagai benar dan 0 sebagai salah untuk mempresentasikan kondisinya. Gerbang logika sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel masukan input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Rumusnya 2 pangkat n, di mana n merupakan jumlah variabel logika. Di sini ada contoh P sama Q, maka n itu bisa digantikan dengan 2 karena ini ada dua variabel P dan Q. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, maka kita membuat 4 kolom. 4 baris. Setelah itu ada, ini merupakan tanda implikasi. Implikasi artinya jika maka. Jadi ini bisa bernilai salah jika Q-nya salah. Ini merupakan tanda konjungsi, artinya dan ini bisa bernilai benar jika keduanya benar, maka selain itu nilainya salah. Ini adalah tanda negasi. Negasi adalah suatu kebalikan nilai. Misalkan di sini Q-nya ini benar, negasi dari Q adalah salah. Cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Britama Putrajaya dengan NIM 047. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang gerbang logika dasar yang merupakan fondasi utama dalam gerbang logika dan pokok yang akan kita turunkan. Jadi pertama ada logika AND dan juga logika OR. Kemudian ada juga logika NOT. Jadi logika AND itu dia terdiri dari dua pernyataan antara A dan B. Jadi yang perlu kita ingat dari logika N itu dia cuman misalnya kalau nilai A-nya 1, nilainya B-nya 1, maka hasil dari logika tersebut X-nya sama dengan 1. Sisanya nanti hasilnya bakal 0. Misalnya kayak 0, 1 hasilnya 0, 1, 0 hasilnya 0, 0, 0 hasilnya 0. Nah, kemudian juga ada logika OR yang itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya A atau B-nya itu sama-sama 0, maka hasilnya 0. Nah, sisanya berarti 1. Misalnya kayak ini, 1, 0, 1. Ya, kurang lebih begitulah. Terus juga untuk logika NOT, misalnya A itu adalah 0, maka NOT A 1. Ya, itu cuman kebalikannya. Jadi, kalau misalnya A-nya 1, maka NOT A sama dengan 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ansyarahman dengan NIM digit terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerbang logika turunan. Nah, yang pertama di sini ada NAND atau not N yang dinotkan. Nah, misalkan di sini ada A0, B0, maka akan menghasilkan 1. Nah, yang dimana pada gerbang logika N sebelumnya, apabila ada A0, B0, maka akan menghasilkan 0. Nah, karena ini NaN, maka hasil dari N tersebut dinotkan sehingga mendapatkan 0, sehingga mendapatkan 1. Singkatnya dari NaN ini, outputnya akan menghasilkan 1 apabila semua atau salah satu inputnya bernilai 0. Sedangkan apabila semua inputnya adalah 1, maka dia akan menghasilkan 0. Berikutnya ada NOR atau not or yang dinotkan. Misalkan di sini ada A0, B0 akan menghasilkan 1.
Nah, yang dimana pada gerbang logika OR sebelumnya, apabila A0, B0 di-OR-kan, maka akan menghasilkan 0. Nah, karena ini NOR, maka hasil OR tersebut dinegasikan atau dinotkan, sehingga mendapatkan 1. Nah, singkatnya di sini NOR akan menghasilkan 0 apabila semua atau salah satu inputnya adalah 1. Sedangkan apabila kedua inputnya adalah 0, maka dia akan menghasilkan 1. Lanjut berikutnya. Nah, di sini ada XOR. Nah, yang dimana di sini ada A0, B0, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan A1, B0 akan menghasilkan 1. Jadi singkatnya, apabila kedua inputnya sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan apabila kedua inputnya berbeda, maka akan menghasilkan 1. Berikutnya ada XNOR. Sini apabila inputnya A0, B0, maka akan menghasilkan 1. Sedangkan A1, B0, maka akan menghasilkan 0. Jadi XNOR ini adalah lawan dari XOR, kebalikan dari XOR. Nah, yang mana pada XOR sebelumnya, apabila inputnya sama, maka akan menghasilkan 0. Dan jika inputnya berbeda, maka akan menghasilkan 1. Sedangkan pada XNOR, apabila inputnya sama, maka akan menghasilkan 1. Sedangkan apabila inputnya berbeda, maka akan menghasilkan 0. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Falif Muhammad dengan NIM terakhir 059. Di sini kita bisa langsung mulai aja ya. Latihan soal nomor 1. Gerbang logika yang menghasilkan keluaran 1 benar jika hanya semua memasukkan nilai 1 benar adalah. Di sini ada pilihan jawabannya. Di sini saya langsung aja kasih jelasannya. Keluarkan 1, N mengeluarkan 1 hanya jika semua input 1, OR mengeluarkan 1 jika minimal input 1. Not kembalikan input 1 menjadi 0 atau sebaliknya. NOR kembalikan OR keluar 1 jika semua input 0. Jawaban yang tepat yang memenuhi kriteria adalah AND atau N. Maka jawabannya A. Soal nomor 2, sebuah lampu tangga dapat dinyalakan dari 2 saklar baik dari bawah maupun atas. Lampu saklar jadi salah satu dari saklar ditekan. Pertanyaannya ada 2. Di sini kita langsung aja. Gerbang logika apa yang digunakan? Di sini kita ilustrasikan sebagai tombol toggle yang kalau ditekan sekali nyala, tekan lagi mati. Maka kita pastikan gerbang logikanya adalah XOR. Sebagai contoh ilustrasinya, ditekan sekali nyala, ditekan sekali mati, segitu juga sebaliknya. Oke, untuk jawaban sekarang untuk yang kedua, jika saklar sama dengan 1, saklar sama dengan O, apakah lampu nyala? Jawabannya iya, lampu akan nyala karena aksinya cuma sekali. Seperti contoh ya, itu aja, langsung nyala sekali aksi. Ya, sekian dari saya, Falif Muhammad. Terima kasih. Halo, kenalin nama aku Rahmat Riyadi dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini aku akan melanjutkan membahas soal nomor 3. Ini ya, dimana kita diberikan sebuah gambar dan kita diminta menentukan nilai F jika A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Sebentar, dan di sini untuk yang di dekat F-nya ini disebut XNOR ya. Yang kalau saya ulang sedikit ya, XNOR ini kalau keduanya ini sama, maka dia nilainya true atau 1 gitu. Oke, baik, kita bakalan jawab di oret-oretan aja. Kita secara cepat aja karena kita ngejar durasi. Di sini langsung aja ini kena not, maka hasilnya adalah 1 ya. Yang dari semula itu 0 karena berlawanan ya. Di sini nggak ada hambatan, di sini juga, maka hasilnya itu tetap ya dengan nilai yang semula. B-nya 1, di sini A-nya 0 dan B-nya di sini 1 gitu. Untuk kedua gerbang ini sama-sama OR ya, dimana kita sudah mengetahui sebelumnya yang udah dijelasin teman saya bahwasanya untuk OR itu jika keduanya bernilai 0
maka itu saja yang nilainya akhirnya itu 0. Sedangkan untuk kedua kasus ini nilainya itu sama-sama 1 ya. Dan di sini kita ketemu sama XNOR, yang mana karena ini sama ya, maka hasilnya 1. Dan ketemulah F-nya sama dengan 1. Oke. Ke spill ya soal nomor 4 ya. Nah, ini nomor 4 kita disuruh membuat tabel kebenaran berdasarkan soal sebelumnya. Di sini langsung aja di oretan. Karena waktu tidak sempat ya, di sini udah aku buatin tabel kebenarannya. Di sini kalian cukup tahu satu hal ya. Untuk membuat sebuah tabel kebenaran itu berdasarkan jumlah variabel. Karena di sini 2 variabel, maka yang rumusnya 2 pangkat n itu menjadi 2 pangkat 2 dan hasilnya 4 ya. Maka di sini ada 4 kolom. Ini bisa kalian perhatikan kembali. Ini cuman pengoperasian aja. Dan jika kalian udah memahami penjelasan temanku sebelumnya, maka kalian bakalan paham aja gitu hasil ini. Dan di sini dominan 1 ya, maka F-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini sekali lagi kita diminta menentukan sebuah variabel n yang tepat untuk soal di bawah ini. Kita ke coretan saja. Ini aku udah siapin. Dan ini aku tebalin sedikit ya, karena cukup nggak enak gitu. Ini nilainya masing-masing adalah 1 ya. Kita cepet saja. Karena di sini dinotkan, maka di sini lawannya ya. Di sini 0, di sini 0. Ini arah ke sini ya. Maka ini juga 0 ya. Kayak gitu ya, biar bisa cepat ya. Maka ini ada none ya, atau not n. Kalau misalnya kita n di sini kan hasilnya 0 gitu. Karena ada notnya atau kita sebutnya none, maka hasilnya di sini 1. Nah, untuk ini kita panjangin ke sini, dia hasilnya 1. Dan ini ya ke sini dia hasilnya 0. Nah, ini ketemu n. Karena salah satu di sini 0, maka di sini nggak bisa 1 dong ya. Di sini hasilnya 0. Karena n itu harus memenuhi semuanya benar. Semuanya true, baru dia bisa true. Oke, langsung kita ke sini dulu. Ini 1 ya. Dan ini dari sini dia 1 juga. Ini udah jelas dia 1. Maka ini 1. Oke, ini ketemu OR ya. 1 dengan 0, jawabannya 1. N-nya sama dengan 1. Oke, begitu latihan soal kita. Ini sudah selesai ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang materi gerbang logika. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi tentang gerbang logika. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.